Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita lihat penelitian itu apa gitu kan. Jadi penelitian itu sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau masalah yang terjadi dengan cara sistematis. Di sini bisa kita ambil ya beberapa kata yang menjadi poin penting di sini. Pertama ada proses kegiatan. Jadi penelitian itu kita melakukan sebuah kegiatan gitu. Kegiatan yang mana kita memecahkan atau mencari suatu kebenaran dari suatu masalah gitu. Masalah atau fenomena yang terjadi. Nah, itu nanti yang akan kita tentukan judulnya yang mana yang bagus untuk penelitian kita. Lalu yang masalah tadi disusun dengan cara sistematis. Sistematis ya dimaksudkan di sini mungkin teman-teman tahu semuanya ya. Bahwasanya sistematis itu yang seperti terstruktur, yang ada latar belakang, pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang, ada rumusan masalah, teori, nanti ada analisis, lalu kesimpulan, daftar pustaka. Itu yang disebut dengan sistematis gitu, terstruktur. Jadi nanti penelitian itu ada struktur-strukturnya gitu kan. Jadi untuk melakukan sebuah penelitian, kita itu harus tahu dulu fenomena atau masalah apa yang akan kita jadikan sebagai judul penelitian kita gitu. Ya, di sini ada teknis dalam pemilihan judul penelitian. Yang pertama, kita itu harus pahami bidang yang diminati gitu. Misalnya, sekarang jurusannya apa gitu kan. Misalnya, saya kasih contoh dari sastra gitu kan. Dari ilmu budaya. Di ilmu budaya itu misalnya ada sastra Indonesia. Di sastra Indonesia itu ada pembagian lagi. Misalnya, sastra, budaya, dan linguistik. Jadi selama di sini ada yang mau S2 atau S1 semuanya? Mungkin bisa dibalas di chat aja ya. Ada yang S1 atau yang mau S2 atau mau tamat. Ini penelitiannya untuk S2 gitu. Ya, jadi sambil saya menjelaskan bikin aja itunya di chatnya. Saya mau ambil judul penelitian S2 gitu misalnya atau S1 gitu. Nah, jadi di sini ya untuk penelitian ini bidang yang diminati itu yang paling utama yang menurut saya yang paling penting gitu. Karena kenapa? Bidang ini agak itu ya. Sebenarnya ini tergantung dari kita sih sebenarnya. Di mana apa ya? Sense kita di mana nih bidang yang cocok bagi gue misalnya gitu kan. Nah, jadi ini nih yang benar-benar yang harus kita pahami betul yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jangan kan bidang itu banyak kan pembagian yang untuk penelitian itu. Jangan sampai gara-gara teman kita, oh teman kita masuk ini lalu kita coba-coba ikut itu gitu kan. Jangan sampai gara-gara teman kita ikut-ikutan. Jadi nanti penelitian kita itu bisa jadi ya nanti gagal gitu kan karena kita ikut-ikut teman. Jadi bidang yang kita minati itu kita tentukan dulu. Misalnya yang tadi itu kan di bagian tadi sastra, budaya dan linguistik. Misalnya kita udah cocok nih dengan linguistik gitu kan. Lalu di linguistik ini kan banyak lagi pembagiannya. Misalnya uh, di linguistik itu ada kayak pragmatik, semantik, ada fonologi gitu kan dan lain-lain. Jadi misalnya kita ambil pragmatik. Pragmatik itu ada lagi pembagiannya, ada tindak tutur, ada kesopanan dan lain-lain gitu. Nah, jadi di situ kita bisa memastikan kalau misalnya oh ini rasa-rasanya yang kayaknya tindak tutur ini menarik nih gitu kan. Nah, jadi kita ambil dulu oh ini kayaknya saya akan mengambil nih uh, tindak tutur aja sebagai penelitian kita ke depannya gitu. Setelah kita paham betul dengan bidang kita ini, misalnya tadi itu ya tindak tutur, atau kalau misalnya di biologi misalnya kan, ya mungkin bisa di next saja dulu di slide berikutnya. Nah, jadi misalnya ini ya, jadi kalau misalnya kita, ini contohnya kalau misalnya di luar negeri, ini kan ada ini, eh, profesor dan bidang-bidang kajiannya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu bidang kajian apa ya yang cocok di jurusan kita, dan kalau misalnya kita rencana mau S2, jadi bisa juga kita planningkan dari sekarang. Misalnya ini, Profesor Yamaguchi Yasushi itu kan, bidang kajiannya tentang art observation. Nah, jadi mana tahu kita tertarik dengan bidang itu, ya kita ambil aja itu di S1
nanti kita lanjutkan di S2, penelitian dengan bidang seperti itu gitu. Ya mungkin bisa di next lagi, itu contoh di Departemen Art and Environmental. Lalu ini misalnya contoh di bidang linguistik gitu kan. Jadi kok misalnya linguistik ini kan banyak bidangnya gitu kan, yang mana yang cocok ya gitu kan. Jadi kalau misalnya penelitian-penelitian yang biasanya yang S1 itu udah banyak yang seperti itu kan, biasanya banyak tuh penelitian-penelitian yang mirip gitu kan. Jadi di sini bisa kita lihat beberapa linguistik yang baru lagi gitu kan. Jadi dari hal ini kan contoh kecil aja gitu kan, bukan spesifik. Jadi ini bidangnya misalnya linguistik typology. Jadi misalnya kita, oh kayaknya typology ini bagus nih untuk dijadikan penelitian kita gitu kan. Mana tahu nanti mau lanjut S2 nggak lebih gampang lagi karena kita kalau bisa S2 itu sejalan dengan S1-nya. Karena rata-rata kalau misalnya tujuannya ke luar negeri itu lebih bagusnya sejalan dengan S1-nya gitu. Karena kalau misalnya berbeda lagi itu akan susah jadinya karena kita kayak mulai dari nol lagi gitu kan. Ya mungkin bisa di next lagi. Ya misalnya ini. Jadi kalau misalnya yang tadi bidang itu masih belum juga ditemukan gitu kan. Apa yang cocok dan apa yang menarik. Lalu kita bongkar-bongkar aja di website ini, contohnya di Jepang ya. Tapi kalau mau dilihat di negara lain juga boleh. Kayak gini. Jadi di web setiap kampus itu ada list profesor dan staf pengajar di fakultas tersebut gitu. Jadi bisa kita lihat ini profesor ini Kenichiro Ishida ini misalnya gitu kan. Dia meneliti tentang diversity and evolution of photosynthetic protists gitu kan. Nah, jadi misalnya tuh bagian biologi gitu kan. Oh, kayaknya ini bagus nih gitu kan tentang alga gitu. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan ke jurusan kita kayaknya bagus gitu kan. Nanti kita lanjutkan ke S2-nya gitu. Kebetulan oh di kampung saya juga banyak tuh alga misalnya kayak gitu gitu. Ya, lanjut ke balik ke uh, slide 5. Slide 5. Ya. Balik lagi 4 sebelumnya. Iya. Tadi kalau misalnya kita udah paham bidang yang kita minati, ya lalu cari referensi yang sesuai dengan bidang yang kita minati tersebut. Referensi ini banyak ya, kalau misalnya di internet itu. Misalnya kita cari referensi itu penelitian yang berhubungan dengan bidang tadi gitu. Jadi kita bisa cari di Google jurnal yang berkaitan dengan misalnya kayak tadi tentang apa tadi tindak tutur. Kita bisa melakukan pencarian di Google atau bisa kita daftar sebagai member dari akademia. Itu situs untuk beberapa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul yang kita masukkan sebelumnya, itu akan muncul ke email kita gitu. Google Akademia, terus kalau jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal lokal juga boleh. Lalu kalau saya misalnya di sini, nanti kalau udah masuk ke S2 di negara tersebut misalnya, nanti profesor kita akan ngarahin, oh coba kamu cari di sini gitu. Jadi kalau misalnya biasanya sih, kalau misalnya udah S2, nanti lebih sering disuruh baca-baca jurnal atau disuruh diskusi mengenai penelitian yang berhubungan dengan penelitian kita gitu. Lalu selanjutnya, tentukan suatu permasalahan sesuai dengan bidang kita. Jadi penelitian-penelitian tadi kan udah kita cari referensinya, bagaimananya gitu kan. Kan banyak tuh contoh-contohnya. Nanti kita pahami, oh teorinya seperti ini, cara analisisnya seperti ini. Kira-kira cocok nggak ya kalau misalnya ini diaplikasikan di daerah kita misalnya gitu kan. Atau kayak tadi tindak tutur, oh tindak tutur misalnya masyarakat Minangkabau atau masyarakat di mana, masyarakat Jawa misalnya. Ini kok diaplikasikan ke masyarakat kita atau di daerah kita, di kampung kita, ini bisa nih kayaknya gitu kan dengan analisis seperti ini gitu. Kan intinya penelitian itu eh apa ya? Penelitian itu tidak harus apa ya? Kadang kan kita bingungnya itu penelitian ini mirip-mirip gitu kan. Jadi mirip-miripnya itu
kalau misalnya kita bawakan ke masalah diri kita, ke lingkungan kita, kayaknya itu akan menjadi suatu perbedaan. Makanya tadi kan, yang referensi itu benar-benar kita cari sebanyak mungkin gitu. Seperti di akademia tadi, itu kan banyak tuh. Misalnya saya pernah input di tindak tutur, kalau tidak salah, tindak tutur di akademia. Jadi sampai sekarang banyak tuh beberapa penelitian berkaitan dengan tindak tutur masuk ke email tiap hari. Jadi kalau misalnya mau mencari referensi, bisa menggunakan beberapa situs-situs tadi gitu. Lalu selanjutnya, cari topik yang dianggap mampu dikerjakan dalam waktu tertentu. Jadi di sini kita harus tahu ya bagaimana eh, kita misalnya sekarang ini banyak kan kayak misalnya S1 semester 7 misalnya. S1 misalnya gitu kan. Kita harus tahu sekarang ini kita tinggal berapa tahun lagi sih atau berapa lama lagi kita akan menyelesaikan penelitian ini gitu. Jadi di sini kadang dilemanya kita terlalu itu ya perfeksionis. Jadi kita mau ini penelitian kita pertama dan terakhir, jadi maunya yang bagus gitu kan. Tapi kita tidak memikirkan bahwasanya ini tidak akan selesai kalau misalnya jatah kita itu tinggal setahun lagi gitu. Karena datanya susah atau karena keterbatasan dari dananya misalnya gitu kan, atau keterbatasan dari biasanya sih data sih yang bermasalah gitu kan dalam penelitian itu gitu. Oh, datanya kurang atau bagaimana gitu. Makanya ketika di awal tadi permasalahan yang kalau bisa itu karena kalau rata-rata S1 di sini gitu kan, carilah penelitian yang sesuai dengan waktu kita dan yang dianggap ringan gitu. Karena S1 itu kan ibaratnya apa ya? Kalau misalnya tidak lanjut S2 ya mungkin kadang ada yang berpikiran oh ya udahlah gitu kan asal-asalan aja yang gampang-gampang aja gitu. Karena kita juga nggak akan lanjut S2 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mau lanjut S2 ya betul-betul ditentukan penelitian kita itu seperti itu, bidangnya apa gitu kan. Lalu S2 mau lanjutkan dengan bidang ini. Nah, nanti kalau misalnya judul untuk S2 itu dari kajian kita sebelumnya bisa kita olah lagi ke yang cakupan lebih besar lagi gitu. Karena S1 ini kan cakupannya yang kecil-kecil aja gitu kan. Kalau S2 lebih besarnya lagi gitu. Jadi sebenarnya untuk kalau misalnya secara pribadi gitu kan, gimana saya menentukan judul untuk S1 dulu sebenarnya kalau saya dari kan saya ambil linguistik. Jadi dari sebuah karya sastra itu saya lihat ini apa sih yang aneh dari karya sastra ini gitu kan. Oh, ternyata kalimat ini menggunakan partikel di dalam bahasa Jepang itu ada namanya partikel itu sebagai penanda atau penanda objek atau penanda dari suatu kata sebelumnya misalnya gitu kan. Jadi oh ini agak unik nih gitu kan. Coba deh kalau ini diajukan dengan teori ini rasanya bisa gitu kan. Ternyata ketika saya ajukan itu terima gitu kan. Ya saya ajukan lalu datanya ya dari karya sastra tersebut aja gitu. Banyak karena sebelumnya saya baca-baca itu terlalu banyak gitu kan. Jadi karena kebetulan orang belum membahas yang itu, karena kita bisa mencari kan di Google, ada nggak yang membahas tentang penelitian seperti ini gitu. Ternyata yang dicari-cari nggak ada gitu kan. Oh ya udah kita coba ajukan, ternyata diterima gitu. Lalu untuk pemilihan judul S2 saya, itu waktu itu saya ikut kayak seminar-seminar di jurusan ya bidang linguistik kan, karena saya linguistik, jadi saya ikutnya yang di bidang-bidang linguistik. Jadi kebetulan ada salah satu dosen mempresentasikan tentang bagaimana penggunaan personal pronoun di dalam Al-Quran kalau tidak salah, perbedaan pokoknya antara Al-Quran dan bahasa Jepang itu penggunaan personal pronoun, kata ganti orang. Nah, jadi dari seminar tersebut saya terinspirasi, oh ini kayaknya kalau digabung ke bahasa Jepang kayaknya cocok ini gitu kan. Makanya saya ajukan itu sebagai judul S2, ternyata diterima sama profesornya gitu. Oh iya nggak apa dengan judul ini gitu kan. Karena jarang juga orang meneliti seperti itu misalnya gitu kan. Karena perbandingan gitu. Lalu yang sumber data tadi, lalu selanjutnya sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini yang tadi itu kalau misalnya kita masih S1, ya cari yang
data sumber data itu yang dekat-dekat kita gitu. Jangan sampai kayak memakan biaya yang terlalu banyak. Mungkin untuk yang saintek datanya kan dari penelitian-penelitian di laboratorium dan itu yang dijadikan. Kalau misalnya sosial kan biasanya penelitian lapangan atau angket atau apa gitu kan. Jadi kalau misalnya data kita berupa angket atau wawancara atau dari tadi hasil percobaan, ya itu kalau bisa jangan terlalu ribet gitu. Kalau mau diribetkan lagi itu kita lanjutkan ke S2 gitu. Misalnya ini topik kita ini agak terlalu luas nih gitu kan. Kan nanti dosen pembimbing kan akan mengarahkan kita ke oh ini kamu lebih bagus membahas mengenai ini gitu kan. Kamu kan masih S1 biasanya kan rata-rata dosen kayak gitu kan. Jangan terlalu susah katanya kan. Ini kamu lanjutkan aja ke S2 atau gimana gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ada peluang kayak gitu lanjut S2, ya udah kita jadikan yang penelitian awal kita itu yang kita mau itu jadikan itu penelitian S2 nantinya gitu. Intinya masih berkaitan dengan penelitian S1 gitu. Ya untuk teknis itu ya, teknis secara umum ya. Secara umum. Sebenarnya banyak lagi sih teknis-teknis pemilihan penelitian itu. Ini versinya saya gitu. Mana tahu nanti teman-teman ada lagi dapatkan teknis cara yang baru gitu kan. Tapi biasanya kita atau sebagai mahasiswa S1 itu biasanya ya dari kajian-kajian senior yang udah ada, lalu kita ubah-ubah dikit misalnya kayak gitu kan, apa yang harus diubah atau bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya S2, mau S2 misalnya kayak ke luar negeri misalnya gitu kan, ya kayak tadi, kan tadi ada beberapa situs yang saya kasih contoh, ya kita cari kalau misalnya mau ke Jepang ya kayak seperti tadi ya, pergi ke website fakultasnya, nanti cari staffnya, cari profesor di bidang-bidang apa gitu kan. Oh, saya teknik nih misalnya gitu kan. Teknik, oh cocoknya ini gitu kan. Jadi kalau misalnya Jepang itu kan fokus ke teknologi gitu kan. Jadi sebenarnya bagi yang jurusan-jurusan saintek kayak teknologi atau teknik gitu, teknik atau apa namanya teknologi informasi itu sangat dibutuhkan di Jepang misalnya gitu kan. Apa sih yang apa yang harus kita kembangkan lagi di Indonesia gitu. Jadi misalnya kayak ada teman saya itu di bagian sistem informasi, jadi dia menemukan seperti tadi ya cari di website fakultasnya, lalu cari profesornya, ternyata profesor tersebut di bagian penelitian tentang GPS. Jadi di labnya itu ada apa namanya sebuah alat itu agak mahal katanya harganya. Jadi alat itu cuma ada di labnya. Dengan alat itu dia menggunakan penelitiannya gitu. Dia melakukan penelitian dengan alat tersebut. Nah, jadi sebenarnya apa ya susah gampang menentukan judul penelitian ini gitu. Kayak tadi kan GPS itu kan secara agak susah misalnya gitu kan. Nah, kita ambil yang lebih simpelnya lagi dengan GPS itu ngapain sih bisa di S1 ini gitu kan udah belajar juga sebelumnya kan. Kalau S1 kan udah banyak tuh teori-teori atau mata kuliah apa yang berhubungan dengan GPS misalnya gitu kan. Di bisa kita olah-olah sedikit mengenai itu nanti S2 kita ambil yang tadi itu misalkan di lab yang mengenai GPS tadi gitu. Ya lalu ya next. Next di halaman 8 ya. Slide 8. Lalu selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam penelitian terhadap judul yang diambil. Yang tadi yang telah saya sampaikan, kadang kita ini, ya jadi kadang kita ini itu ya, gimana, ini karena penelitian kita yang pertama, jadi kita itu merasa, oh ini harus bagus nih, harus perfect gitu kan. Jadi jangan sampai keperfeksionisan kita itu menjadi pengaruh dalam penelitian kita gitu. Jadi kita mengambil judul ini misalnya yang A ini gitu kan, pengaruh terhadap ini gitu kan. Lalu saking perfectnya kita itu lupa bahwasanya kita itu harus selesai dalam waktu lima bulan lagi misalnya gitu kan, atau setahun lagi.
Padahal dengan judul seperti itu kita butuh waktu 2 tahun lagi seharusnya gitu kan nggak mungkin. Nah, jadi kita harus benar-benar ya agak menurunkan ego lah di sini gitu kan. Ya kadang kan tipe orang itu ada yang terlalu gimana ya, bukan terlalu pintar sih, tapi terlalu ambisius orangnya gitu kan. Oh ini harus perfect nih gitu kan sesekali bikin apa namanya karya karya seumur hidup gitu kan mau diabadikan di perpustakaan kampusnya gitu. Nah jangan sampai perfeksionisme ini menjadi menghambat kita untuk apa namanya melakukan penelitian gitu. Lalu yang tadi itu sekaligus salah perhitungan. Jadi kita perhitungkan betul-betul ya data kita itu dari mana. Misalnya data kita itu ambilnya dari lingkungan kita gitu kan. Kalau dari lingkungan kita kan kita anggap itu sebagai suatu yang gampang gitu kan. Nah, jadi data yang kita ambil tuh kita kalau bisa kita planning kan ini bulan ini bulan ini bulan ini gitu. Atau yang melakukan percobaan kan yang sains biasanya melakukan percobaan gitu kan. Percobaan pertama gagal, percobaan berikutnya gimana gitu kan. Nah, jadi harus benar-benar dilakukan penelitian sedemikian rupa. Nanti kalau misalnya udah salah seperti itu, ya kita konsultasikan lagi dengan dosen pembimbing gitu. Jadi sebenarnya faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam penelitian terhadap judul yang diambil ini sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya kita sudah menentukan judul, terus kalau misalnya gagal, sebenarnya bukan gagal karena judul sih biasanya. Biasanya orang gagal penelitian itu pertama ya karena faktor-faktor di luar dari itu, bukan karena judulnya gitu. Jadi di luar dari itu misalnya ini terlambat nih apa namanya terlambat memasukkan judul misalnya gitu kan, bukan karena judulnya tapi karena kita terlambat memasukkan judul misalnya atau kita terlambat terlalu lama nih menentukan judulnya gitu kan, atau karena faktor kondisi keluarga kita misalnya gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kadang ya menghambat penelitian gitu dan malas misalnya gitu kan penelitiannya. Jadi kadang teman pun berpengaruh gitu kan. Misal teman kita lagi malas-malasnya atau teman kita udah wisuda, kita tambah malas, nggak ada teman lagi mengerjakan skripsi gitu kan. Nah, jadi itu salah satu pengaruh dari kegagalan melakukan penelitian. Bukan gagal sih, agak lambat jadinya penelitian kita gara-gara itu gitu. Tapi kalau misalnya yang judul-judul tadi ya kayak keadaan lingkungan. Jadi sebenarnya kenapa keadaan lingkungan saya masukkan di sini? Ini sebenarnya ini curhatan pribadi saya sebenarnya. Karena penelitian saya yang S2 ini dari bulan April tahun ini itu saya kayak itu ya, apa namanya? Banting setir. Awalnya kan tadi perbandingan seperti tadi karena data di Jepang nggak bisa diambil, terpaksa saya mengubah penelitian itu di bulan April. Ya, ya bulan April saya mengubah penelitian karena kalau misalnya tidak saya ubah, penelitian saya nggak akan selesai dan nggak akan wisuda misalnya gitu. Nah, jadi kayak COVID ya, misalnya penelitian kita udah planning nih ini gitu kan, bulan ini mau ambil data ini gitu kan. Padahal planningnya udah bagus nih gitu kan, udah rampung gitu kan, udah pasti mau ngambil data ini ternyata gara-gara COVID, ya udah di Jepang kan nggak kuliah lagi tuh, nggak kuliah di kelas, jadi terpaksa mereka kuliah online. Ya, jadi penelitian saya kan tentang pengambilan data pakai angket. Ternyata angketnya nggak bisa diambil ya terpaksa banting setir gitu kan. Ya ternyata keadaan lingkungan ini juga berpengaruh terhadap penelitian yang telah kita tetapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ya kayak tadi itu ya, kadang lingkungan kita juga merupakan inspirasi bagi kita gitu. Kadang kan sekarang lagi COVID nih. Nah, jadi bagi-bagi penelitian kayak ekonomi gitu kan, bagaimana keadaan ekonomi penjual ini misalnya gitu kan. Itu kan sebagai peluang juga untuk sebagai penentu judul gitu kan. Terus ada juga yang kayak linguistik, bagaimana pembentukan kosakata COVID di dalam bahasa Jepang, kayak gitu. Jadi sebenarnya lingkungan ini sebagai faktor kegagalan juga bisa dikatakan dan juga bisa kita katakan sebagai faktor keberhasilan karena judul-judul banyak gara-gara lingkungan kita gitu kan. Seperti COVID ini. Jadi gimana ya? Jadi faktor yang dapat mempengaruhi ini saya rasa ini aja gitu. Karena ini tergantung diri kita sebenarnya sih. Tapi rata-rata orang yang faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan terhadap judul yang diambil ini biasanya sih nggak ada gitu kan. Biasanya.
Karena biasanya yang gagal ini gagal melakukan penelitian, ibaratnya karena dia malas atau gimana gitu kan. Lama-lama dia berhenti kuliah, berhenti dari itunya, nggak jadi mahasiswa lagi gitu kan. Karena lama-lama dia jenuh atau gimana gitu kan, nggak sinkron dengan dosen pembimbing, penelitiannya yang gagal, bukan judulnya gitu kan. Rata-rata seperti itu sih. Banyak banyak yang gagalnya di penelitian, bukan karena judul yang telah diambil gitu. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan judul yang telah diambil ya gara-gara tadi juga gitu kan. Gara-gara terlalu perfeksionis, ya gagal itu kita terlalu perfect, akhirnya kita ya kayak tadi kan banting setir jadinya ubah ubah itu lagi apa namanya ubah penelitian lagi gitu kan karena nggak mungkin dikerjakan itu gitu atau dikurangi atau bagaimana gitu terus keadaan lingkungan tadi gitu kan ya mungkin demikian aja yang dapat saya sampaikan ya karena tema saya ya segitu aja sih dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad dan Fajri yang telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Ya, teman-teman, materi kita makin menarik ya untuk kita bahas. Dan hari ini kita akan membuka sesi tanya-jawab. Dan sesi tanya-jawab ini akan ada 2 termin ya, teman-teman. Jadi, termin pertama saya buka untuk 3 orang penanya dan termin yang kedua peserta yang bertanya silahkan ketik di room chat Google Meet ya yaitu izin bertanya atau langsung menghidupkan mikrofon ya untuk bertanya. Dan peserta yang bertanya silahkan untuk menyebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Baik, termin pertama saya buka, silakan kepada peserta yang ingin bertanya. Dari Karlinda Linda. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Selamat malam Kak, moderator dan teman-teman sekalian. Izin bertanya, sejauh ini bagaimana perbedaan dalam melakukan penelitian di Indonesia dan di Jepang, Kak? Lalu apakah di Jepang lebih mudah atau tidak, Kak? Terima kasih, Kak Aji. Terima kasih, moderator dan teman-teman. Silakan kepada Kak Muhammad Fajri untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Ya untuk pertanyaan dari Karlinda ya Karlinda Ya. asal Muara Bungo. Jadi sebenarnya kalau misalnya penelitian itu Jepang sangat ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia sangat jauh ya perbedaannya ya. Karena kalau misalnya di Jepang, kalau kita udah masuk di universitas di Jepang, sensei yang bertanggung jawab dengan kita akan apa ya lebih peduli lah dengan kita gitu kan. Beda dengan di Indonesia karena saya S1 dulu. Karena mungkin rata-rata S1 itu ya tipe dosennya ya terserah mahasiswanya mau lapor atau enggak gitu kan. Ya terserah gitu kan. Karena itu kan kemauan kita kalau S1 gitu. Kitanya yang melapor cari-cari dosennya sibuk ini segala macam gitu kan. Oh saya nggak bisa ini segala macam gitu. Minggu depan baca skripsi kita aja tunggu 1 bulan 1 minggu setelah kita masukin ke dosennya gitu kan. Tapi kalau di Jepang ketika kita melakukan penelitian ini contohnya misalnya dari sosial dulu ya. Misalnya saya biasanya kalau sensei kan kalau misalnya di sini kan dosen itu dipanggil sensei gitu kan. Jadi sensei itu pasti ya tiap minggu itu ada jadwal rutin untuk kita konsultasi gitu. Jadi setidaknya dalam waktu jadi kita itu ditargetkan per minggu atau per 2 minggu misalnya oh kamu ini baca ini jurnal nanti kamu presentasikan ya berapa minggu kamu bisa katanya. Jadi karena saya sama sensei pakai bahasa Jepang karena dan jurnalnya pakai bahasa Jepang berapa lama nih bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya saya bilang oh 1 bulan sensei gitu kan nggak mungkin gitu kan logikanya oh kita udah S2 gitu kan nggak mungkin kita bermanja-manja dengan 1 bulan gitu. Jadi saya bilang ya udah sensei 2 minggu aja 2 minggu gimana sih oh yang apa kata saya gitu kan.
Jadi biasanya kalau S2 itu kebanyakan jurnal, diberikan jurnal, kamu baca ini, lalu kamu presentasikan gitu kan. Lalu biasanya kalau di Jepang, itu biasanya kan S2 itu masuk ke lab. Beda dengan S1, kok misalnya S1 kan rata-rata kalau sosial nggak ada labnya gitu kan. Tapi di sini S2 pasti ada labnya. Misalnya kayak lab linguistik, lab dari universitas mana gitu kan, yang bidang-bidang kajiannya kan beda-beda. Jadi setiap lab itu ada namanya Zemi. Zemi itu kayak seminar di mana semua anggota labnya itu presentasi, nanti ditentukan seminggu itu 2 kali biasanya gitu. Jadi di sana kita presentasi yang S1, S2 presentasikan apa yang mereka kerjakan, progres apa yang mereka kerjakan selama ini gitu. Jadi mereka sampaikan terus. Nanti akhirnya di ending baru di yang kayak seminar apa namanya? Oh, kompre. Lalu nanti baru kompre terakhir itu di gedung lain gitu kan. Kalau yang Zemi tadi kan cuma di lab doang. Nah, jadi seperti itu. Lalu kalau untuk misalnya yang sains gitu kan atau teknik, biasanya itu mereka kan ada jikeng. Jikeng itu namanya percobaan. Kan percobaan pertama misalnya gagal nih, apa hasilnya gitu kan. Lalu coba lagi percobaan kedua gitu. Jadi benar-benar di support kita melakukan penelitian di Jepang. Jadi gimana ya? Karena sistem orang Jepang di sini ketika sensei itu menerima kita di labnya, jadi sensei itu juga merasa bertanggung jawab terhadap kita nantinya di di kompre gitu kan, di ujian kompre kita gitu. Karena nanti ya karena fiksasi dari penelitian kita itu kan di senseinya gitu kan, makanya sensei itu juga sama-sama apa namanya, biar bekerja sama lah dengan kitanya gitu. Jadi sebenarnya tergantung kitanya juga sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita udah keluar negeri dan melakukan penelitian di luar negeri, kita nggak akan lagi malas-malas. Itu pasti seharusnya. Karena kalau misalnya kita malas-malas, ya siap-siap. Sebenarnya nggak mungkin juga kita akan malas sih, karena ibaratnya di sini kan sebagai rasa terima kasih kita telah diterima di lab beliau misalnya gitu kan. Jadi kita juga harus menunjukkan bahwasanya kita itu ini saya serius nih di sini gitu kan. Ini loh hasil saya gitu. Jadi kebanyakan orang seperti itu. Teman-teman saya biasanya yang di sini ya untuk apa ya? Karena sensei-sensei biasanya orang Jepang itu kan baik gitu kan. Jadi gimana cara kita berbalas budi lah gitu kan. Kita tunjukkan progres kita itu seperti apa. Walaupun kita gagal, ya kita tunjukkan dulu ini loh hasil saya gitu kan. Jadi kita tunjukkan bahwasanya kita itu orang yang bersemangat, berusaha bersungguh-sungguh gitu. Jadi itu sih enaknya kalau di Jepang ini ya, kalau misalnya di negara-negara maju ini dosen-dosennya itu sangat peduli dengan mahasiswa-mahasiswanya gitu. Lalu ya itu aja ya, karena itu ya perbedaan di penelitian di Indonesia dan di Jepang. Kalau di Jepang itu ya tadi itu senseinya itu lebih ke menargetkan perkembangan kita per minggu atau per berapa gitu. Kalau misalnya jurnal kan nanti kalau misalnya jurnal bahasa Inggris ya kan nggak mungkin pakai translatean gitu kan. Mungkin seminggu disuruh baca atau berapa jurnal tergantung senseinya sih. Kalau misalnya senseinya lebih bersemangat lagi, kamu baca nih 3 jurnal misalnya gitu kan. Kamu presentasikan gitu. Kalau saya biasanya satu jurnal ya pakai bahasa Jepang gitu kan. Biasanya saya minta waktu 2 minggu biasanya paling lama. Tapi kalau misalnya pertama itu paling jadi pernah saya disuruh presentasikan penelitian saya waktu S1 gitu kan. Ya kalau S1 kan seminggu bisa lah gitu kan. Tapi kalau misalnya jurnal itu kan bahasanya banyak lagi ya, bahasa baru, jadi butuh waktu gitu kan. Jadi seperti itu. Intinya kalau di Jepang itu lebih sensei-nya sih, ibaratnya kita ke sensei-nya sih yang merasa apa namanya ya, ya berbalas budi lah gitu kan, karena kita udah diterima di lab-nya, ya dengan penelitian itu kita berbalas budi kan. Ya seperti itu sih. Jadi kembalikan. Ya, itu ya ada tanggapan dari Kak Muhammad Nur Fajri. Mungkin kepada saudari Karlinda Linda, bagaimana? Apakah jawaban dari Kak Muhammad Nur Fajri sudah cukup? Atau ada yang ingin ditanggapi? Baik, cukup ya. Kita lanjut pertanyaan kedua, Kak.
Ini dari Saudara Ami Fahmi. Assalamualaikum Kak. Saya Siti, izin bertanya. Apakah judul penelitian yang kita minati harus sesuai dengan kuliah kita saat ini? Silakan Kak. Dari Prisi ya, dari Unimus. Dari Siti. Jadi, dari mana? Siti. Ya, seharusnya bukan itu ya, judul penelitian dari sesuai dengan kuliah kita saat ini. Sebenarnya kuliah itu kan sebenarnya memberikan arahan aja gitu kan. Misalnya kayak tadi, misalnya oh ini loh linguistik, ini loh bagian-bagiannya gitu kan. Oh ini loh contoh-contoh kalimatnya misalnya gitu kan. Lalu ini loh apa namanya? Kan kalau kita kuliah itu kan cuman materi-materi yang diberikan oleh dosen. Bukan spesifikasi dari penelitian gitu kan. Kalau S2 rata-rata dosen yang mengajar, kalau di sini ya, penelitian mereka yang S3 itu kadang mereka jadikan sebagai bahan untuk kuliah gitu. Nah, jadi karena S2 ini kita nggak ada lagi ambil-ambil judul kan, karena kita mengapply apa namanya penelitian S2 ini dengan judul, ya jadi nggak ada hubungannya dengan kuliah kita kalau S2 gitu kan. Karena kita kan dari awal kita udah menentukan judul penelitian. Tapi kalau S1 kan gimana ya, judul penelitian yang kita minati harus sesuai dengan kuliah kita saat ini. Karena kuliah itu memberikan materi. Ya, jadi penelitian kita ya harus sesuai dengan kuliah kita gitu kan. Karena kan nggak mungkin ya kita misalnya jurusannya ekonomi gitu kan. Kan nggak mungkin kita ambil penelitian kita mengenai agro gitu kan. Kan sangat sangat berbeda gitu. Padahal kita inginnya penelitian kita mengenai agro misalnya. Tapi kalau misal kita kaitkan dengan apa namanya agro tadi dengan ekonomi mungkin bisa gitu karena kita mempelajari tentang ekonomi gitu ya pasti berhubungan dengan penelitian kita ya walaupun tidak secara spesifik karena kan kuliah cuma memberikan materi-materi aja gitu kan kalau penelitian kan lebih spesifik dari materi-materi yang telah diberikan tersebut gitu jadi kembalikan ya baik itulah tanggapan dari Kak Muhammad Fajri ya. Bagaimana dari Saudara Siti, apakah sudah cukup? Bagaimana dari Saudara Ami Fahmi? Karena di sini pada chatnya itu namanya Ami Fahmi. Ya, kita cukupkan ya. Kita selanjut kepada pertanyaan yang ketiga, Kak. Dari Prisi Nusaiba Yulisa. Izin bertanya, Kak. Saya Prisi dari Unimus. Bagaimana menentukan judul karya tulis ilmiah dari suatu lomba dengan tema yang sudah ditentukan? Silakan, Kak. Ya, yang tadi telah saya sampaikan ya untuk Prisi dari Unimus. Jadi tadi itu ya bidang yang kita pahami tadi itu yang mana dulu gitu. Jadi kalau misalnya tema perlombaan tadi, kalau misalnya itu agak melenceng jauh dari jurusan kita, misalnya temanya tentang engineering, kita jurusannya sastra gitu, kan agak jauh gitu kan. Ya jadi agak susah kita kalau misalnya apa namanya menyeberangi jurusan orang lain gitu. Jadi kalau bisa kita itu mengambil lomba sesuai dengan jurusan kita gitu. Atau kalau misalnya yang boleh melenceng seperti tadi, tapi kita pastikan dulu di anggota kita, misalnya kan karya ilmiah biasanya beramai-ramai gitu kan, bertiga atau berapa orang gitu. Jadi kalau misalnya rame-rame, ya udah kita masukin anak engineering satu, misalnya kan teknik, ya kita masukin ke kelompok kita, lalu apa kontribusi kita untuk judul tersebut gitu. Jadi kok yang tadi itu ya, kalau misalnya kita sudah paham dengan bidang kita, lalu kalau misalnya yang tadi itu ya lomba dengan tema yang sudah tentukan tadi, misalnya temanya apa gitu, misalnya temanya kan cuman kayak budaya misalnya gitu kan, atau apa gitu yang mengenai Indonesia maju atau gimana misalnya gitu kan. Ya kita kaitkan aja misalnya dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi sebenarnya kalau karya ilmiah itu kan
apa yang terbaru dari sekarang aja. Apalagi namanya suatu perlombaan kan. Perlombaan pasti mencari sesuatu yang menarik dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau bisa ya referensi tadi, jadi kita perbanyak referensi lagi yang tadi itu ya di Google atau di Akademia mungkin atau ada lagi yang lain. Jadi bisa kita cari-cari lagi apa sih yang judul yang cocok judul yang cocok untuk tema tersebut gitu. Jadi kita cari-cari lagi, kita gabung-gabung misalkan kita aplikasikan dengan data misalnya di daerah kita. Jadi biasanya judul karya ilmiah dari tema itu kalau misalnya kita aplikasikan dari data di daerah di sekitar kita, ya saya rasa itu lebih berkesempatan untuk lolosnya gitu. Karena kan kalau misal daerah kita kan jarang kan peserta itu sama daerah ikut itu gitu kan. Kampung misalnya kampung ya daerah kita di kampung misalnya gitu. Kan mungkin kita satu kampung sama ikut perlombaan tersebut. Nah, jadi kita cari yang unik-unik dari sumber-sumber tadi, referensi-referensi tadi. Oh ini nih cocok nih misalnya nih dengan data di kampung kita dengan ini gitu kan. Misalnya Saintek, di kampungnya ada apa namanya perkembangan apa ikan-ikan gitu, persawahan misalnya gitu kan, persawahan yang di bawahnya ada ikan-ikan itu misalnya kan. Nah itu bisa dijadikan itu apa yang menarik dari hal tersebut. Kita cari penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Kita kaji-kaji lagi, terus salah satu caranya supaya kita lolos ya konsultasi dengan dosen. Karena kan dosen lebih banyak tuh itunya referensi teori-teorinya. Ya itulah ya. Jadi kita masuk ini jangan kita bermain-main sendiri aja. Jadi kita manfaatkan dosen-dosen yang misalnya kayak lulusan luar negeri yang banyak jurnal-jurnalnya gitu kan. Kita dekati terus kita tanya, Bu, bagaimana dengan judul ini? Saya ingin ikut lomba dengan ini nih gitu kan. Jadi kalau dosen kan nggak mungkin ditolaknya kan itu kita gitu. Kalau bisa dengan dosen PA deh gitu kan, pembimbing akademiknya gitu. Atau ya saya sarankan sih kalau misalnya temanya agak melenceng jauh kan nggak mungkin juga gitu kan. Pasti yang berhubungan dengan kita juga gitu. Karena kalau melenceng jauh ya agak susah jadinya dengan teori atau bagaimana. Karena ini kan judulnya kan karya tulis ilmiah gitu kan, ilmiah. Karena ini lebih ke spesifikasi dari jurusan kita sih seharusnya gitu. Karena kalau kita coba melenceng-lenceng jauh ya susahnya di teori. Karena kita harus memahami dari nol lagi gitu kan, karena itu bukan jurusan kita gitu. Jadi kembalikan. Ya, baik. Itu tanggapan dari Kak Muhammad Fajri ya kepada Kak Prisi. Mungkin dari Kak Prisi dan bagaimana? Apakah sudah cukup? Cukup Kak, terima kasih. Iya. Baik Kak, kita lanjut ke termin kedua Kak, sesi kedua. Pertanyaan pertama dari Saudari Lulu Fahrunisa. Izin bertanya, Mas Aji, perkenalkan saya Lulu. Jadi begini Mas, bagaimana cara kita menentukan gap yang jelas dan baik dalam penelitian kita? Apakah nanti gap tersebut harus dituliskan jelas di pendahuluan atau hanya disampaikan secara lisan saja? Mungkin silakan Kak ditanggapi. Ya, terima kasih pertanyaannya Lulu. Jadi gap yang jelas dan baik dalam penelitian kita. Sebenarnya untuk penelitian kita ini ya kita harus menentukan aja ya. Ini gap itu kan batas ya. Batas mana yang jelas dan baik ini dalam penelitian kita. Jadi batas-batas tersebut ya tadi itu kok misalnya kita sudah dapat tema besarnya apa gitu kan. Lalu nanti kan kita bikin tuh di pendahuluannya bagaimana misalnya pendahuluan itu kan kayak latar belakang atau pokoknya secara covernya lah gitu kan, dasar-dasarnya penelitian kita itu kan di pendahuluan semuanya. Jadi itu nanti tergantung sebenarnya yang di dalam pendahuluan itu tergantung dosen pembimbing juga. Kadang kan dilemanya, oh kita udah bikin nih serinci-rinci mungkin gitu kan, biar pembaca paham terhadap penelitian kita. Ternyata dosen pembimbingnya, oh ini terlalu banyak katanya kan. Nanti penelitian kamu terlalu banyak di pendahuluan katanya, analisisnya dikit gitu kan. Pendahuluan mengalahi analisis katanya. Jadi sebenarnya
hal ini kalau dituliskan di pendahuluan itu sebenarnya dilema, bisa jadi dosennya meng-ACC atau menolak gitu kan. Terus disampaikan secara lisan ini tergantung itunya lagi gitu kan. Karena ini namanya penelitian, kita kan nanti presentasi nih. Presentasi ya terserah mau presentasi karya ilmiah atau presentasi kompe gitu misalnya. Jadi di presentasi itu terserah kita nanti kalau misalnya tergantung kategori jurusannya juga. Kalau misalnya yang kayak sastra Jepang gitu kan, presentasinya pakai bahasa Jepang gitu kan nggak mungkin disampaikan di presentasi. Kemungkinan nanti dosen yang akan bertanya mengenai gap ini. Biasanya nanti di seminar proposal sih ditanya-tanya ini, biar jelasnya aja gitu kan. Jadi sebenarnya ini tergantung dari jurusannya masing-masing. Ini harus dibikin pendahuluan secara rinci atau sekedarnya aja, lalu nanti kita dilisankan aja gitu. Tapi lebih bagusnya saya sarankan sih kita bikin rinci dulu gitu kan. Nanti tergantung dari dosen pengujinya aja atau dosen pembimbing itu aja, skripsinya aja gitu kan. Karena itu sangat penting ya. Yang tadi itu karena kita di penelitian ini kita harus berjelas-jelas di mana batas-batasan kita, di mana penelitian kita berakhirnya, data-data kita bagaimana gitu kan. Jadi pendahuluan itu yang kita harus berjelas-jelas di awalnya. Nanti itu kalau misalnya mau dikurangi atau bagaimana itu nanti terakhir di dosennya. Kadang dosen itu kan minta yang sempurna, yang detail atau bagaimana gitu kan. Jadi kembalikan. Baik. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Mungkin dari Kak Lulu, bagaimana? Apakah sudah cukup? Dari Kak Lulu Farunisa? Iya, baik. Selanjutnya ya, dari Saudari Astri Arnamalia. Mungkin silahkan jika saudari ingin bertanya, langsung di mikrofon saja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Arnamalia dari semester 5, jurusan kimia di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Mas, Mbak. Jadi intinya pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mencari sumber referensi dengan sampel yang masih sedikit orang meneliti? Intinya kalau misalnya itu kan kayaknya ini sebagai penelitian yang baru ya. Jadi ya, kalau bisa ya, kayak tadi kalau bisa kita coba ke website luar negeri, cari dosen yang berkaitan dengan bidang tersebut. Kalau misalnya ada gitu kan, atau kalau misalnya tidak ada, kan tadi ada beberapa kan yang ditemukan. Nah jadi kalau bisa kita coba hubungi orang yang berkaitan atau cari dosen yang berkaitan dengan itu, kita coba kontak gitu. Bisa nggak ini ya karena saya bukan dari Saintek juga ya, jadi agak itu solusinya mungkin bisa dicari di tadi. Udah dicari beberapa jurnal? Sudah, Mas. Tapi ya itu sampelnya tidak sama. Ini kalau misalnya pakai sampel ini gimana itunya? Biasanya sampelnya itu dari tulang ikan, Mas. Jadi mau buat gelatun dari tulang ikan. Nah, biasanya dari penelitian yang sebelum-sebelumnya itu tulang ikannya pakai tulang ikan yang berada banyak di daerah yang peneliti tersebut. Tapi sedangkan di Bengkulu, daerah saya itu banyaknya tulang ikan yang beda dari ikan di daerah yang sudah diteliti, begitu. Saya juga baru tahu gelatin itu dari ikan katanya. Juga biasanya kan kalau di Jepang kan biasanya dari babi gitu kan. Saya juga baru tahu ternyata gelatin itu dari ikan. Jadi kalau misalnya itu, kayaknya di Jepang ada penelitian seperti itu. Coba deh nanti kontak-kontak profesor di Jepang, coba aja email-email gitu kan. Kita mengenai tidak apa-apa itu. Nggak apa-apa, jadi itu ibaratnya ya kita juga buka peluang untuk diri kita. Jadi ketika kita membuka sebuah kesempatan seperti itu, supaya kita tanya, bisa nggak itu saya konsultasi, ya kita perkenalkan diri dulu gitu kan. Saya mahasiswa dari ini, penelitian saya mengenai ini gitu. Saya ingin konsultasi dengan sensei mengenai ini, boleh nggak gitu kan.
ya tanya dulu itu dijawab atau enggak gitu kan. Karena ibaratnya ini kan kita penelitian baru nih, menciptakan sesuatu yang baru gitu kan. Ya, Nanti mana tahu dia profesor tersebut tertarik, ya ini kesempatan bagi kita nanti di labnya gitu kan untuk S2 misalnya gitu. Jadi nanti ya mana tahu nanti oh penelitian kamu bagus gitu kan, udah kamu S2 aja di sini gitu kan. Kan rezeki kita nggak tahu dari mana datangnya kan. Kalau yang hal-hal baru seperti itu kan, jadi nanti kita coba aplikasikan nanti di Jepangnya bagaimana gitu kan. Bisa nggak solusi mana tahu nanti ada solusi dari itunya. Karena saya juga bukan ahli itunya kan. Coba baca-baca lagi penelitian yang di dalam dulu gitu kan. Pahami bagaimana cara itunya. Ini bukannya dari sampel itu dapat hasilnya ya? Nggak kayak gitu ya penelitiannya. Kan permasalahan sekarang kan belum ada yang melakukan dengan ikan itu kan. Iya, Mas. Kalau misalnya kita bikin sendiri percobaan kita sendiri, hasilnya kita sendiri gimana? Nggak boleh. Nah itu masalahnya saat pandemi seperti ini kan saya juga masih semester 5, jadi masih belum dapat metopen dan juga masih ini pun dapat ide untuk judul penelitian ini pun dari seminar-seminar, jadi kepikiran dari sana untuk ngambil judul penelitian di semester 7 nanti begitu. Iya, sebenarnya itu bagus sih kalau misalnya kita udah dapat, itu kan ibaratnya sebuah ide kan. Iya. Jadi penelitian-penelitian yang mirip-mirip itu coba kita kontak itunya, orang yang kan ada tuh kontak itunya kan di skripsinya. Iya. Coba tanya-tanya aja, biasanya kalau misalnya jurusan saya biasanya ada juga yang kontak-kontak senior yang di skripsi tersebut, saya nanya aja gitu kan. Gimana sih segala macamnya gitu kalau misalnya kita nggak ngerti gitu. Lalu kalau misalnya yang tadi itu, ya kita coba pahami dulu di mana kita mampunya, lalu nanti kita konsultasi dengan dosen. Jadi kalau misalnya kata dosen, oh ini penelitian kamu susah banget, misalnya gitu kan, ya kita terpaksa agak permudah dikit, nanti kalau misalnya mau lanjut S2, ya kita ambil yang itu gitu. Karena kok di Jepang yang kayak gitu mau tuh profesornya biasanya. Ngambil ikannya juga itu Mas dari permasalahan yang ada di Bengkulu daerah saya kan jadi tulang ikannya itu kayak kebuang aja terus saya ngikutin seminar, nah dapat seminar kayak pangan halal gitu, nah dapat tulang ikan yang bisa dijadikan gelatin, sementara kan biasanya gelatin itu dari dari babi ya sumbernya. Jadi bisa dipakai kembali tulang ikan yang tidak berguna itu. Sepertinya penelitian di luar negeri banyak yang kayak gitu kayaknya. Di Jepang kayaknya ada yang seperti itu. Kalau di Jepang itu untuk mudah dapat jurnal penelitian dari website mana, Mas? Kalau saya waktu itu, saya sih linknya dikasih yang versi bahasa Jepang sih. Jadi kayak keyword saya pakai bahasa Jepang disuruh cari. Kalau bahasa Inggris nggak tahu juga ya di mana itunya. Kayaknya di website kampusnya bisa deh cari-cari itu. Nanti saya coba tanya ya, teman saya juga ada kimia di sini. Kampus yang sama tapi kampus yang cabang Shizukanya gitu. Jurusan kimia. Kita lanjut ya Kak ya, dari saudara Cahyo Nugroho, izin bertanya, apakah ada pengaruh besar judul skripsi S1 di dalam dunia perkuliahan? Misalnya, kita mau lanjut S2 di luar atau dalam negeri, apakah ada penilaian khusus dari judul S1 dan apakah kuliah di S2 nanti penelitiannya harus melanjutkan judul dari skripsi S1? Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi Kak. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya kepada Cahyo. Oh, jadi yang pertama itu ini ya, judul S1 kita itu mau S2 di luar atau di dalam? Iya. Apakah ada penilaian khusus? Jadi sebenarnya kalau S2 di dalam negeri, kalau misalnya tanpa beasiswa ya, jadi kita itu kayak UI misalnya, kita mau masuk UI, jadi kita cuma ikut SIMAK UI. Jadi penelitian itu kita ditentukan ketika kita kuliah. Tapi kalau misalnya kita mau jalur beasiswa kayak LPDP misalnya, karena saya dulu juga ikut LPDP, dari awal itu kita juga udah menentukan judul penelitian kita. Jadi kalau misalnya ikut LPDP, saya juga ikut LPDP di UI dulu, kita itu udah menentukan judulnya dari awal, nanti kita ujian sampai tahap akhir nanti wawancara gitu kan. Di wawancara ini kemungkinan nanti ada hubungannya dengan
Kenapa kamu misalnya beralih dari S1 ke S2 misalnya gitu kan? Ya itu akan menjadi pertanyaan besar gitu kan. Kenapa ini berbeda misalnya gitu. Apalagi beasiswa kan, beasiswa pasti akan menjadi pertanyaan besar, apalagi itu LPDP gitu kan. Nggak ada kontribusinya atau apa, tapi kecuali kalau misalnya kita paham betul kenapa kita beralih jauh, misalnya beralih jauh ya, ini kalau misalnya masih berkaitan, mungkin masih bisa. Kayak pertanian dengan peternakan kan masih berhubungan tuh. Nah, jadi kalau misalnya agak jauh, ya itu akan menjadi pertanyaan besar gitu kan. Kenapa kok bisa berubah seperti itu? Ya, kalau misalnya berubah jauh banget, kita harus paham betul kenapa berubahnya sejauh itu dan kita harus benar-benar meyakinkan diri bahwasanya kita yakin dengan judul itu gitu. Itu kalau misalnya mau berubah. Tapi kalau misalnya yang tadi itu ya, kalau di luar negeri bisa juga berpengaruh, bisa juga enggak. Karena teman saya juga ada kok yang dari sastra ke linguistik S2-nya. Kalau kalau di Jepang misalnya kan, di Jepang itu nggak harus jurusan kamu fisika, kamu nggak boleh di teknik, nggak ada kayak gitu. Intinya kalau kamu paham, kalau kamu mau meneliti sesuatu, ya kalau apapun background kamu fisika, kimia, ya nggak apa kamu di teknik kalau kamu kamu ada niat di sini ya udah gitu kan. Kalau misalnya profesornya juga baik, ya udah kamu di sini aja gitu kan. Nah, jadi ada kok teman saya yang dari fisika ambil jurusannya di teknik gitu. Tekniknya tentang sinar. Fisikanya nggak tahu saya S1-nya tentang apaan. Nah, jadi S2-nya tentang teknik, tentang bagian cahaya deh, bukan sinar, cahaya. Lalu apakah kuliah S2? Jadi kalau S2 harus melanjutkan judul skripsi S1, sebagusnya sih bisa gitu kan. Seharusnya sih bagus melanjutkan skripsi S1. Karena kan supaya ibaratnya nanti kalau misalnya mau lanjut S3 lagi, kita benar-benar S1, S3 kita paham betul dengan bidang tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita berbeda, juga nggak apa. Misalnya masih satu bidang nggak apa kok gitu kan. Intinya masih dalam cakupan yang kayak tadi, misalnya kayak tadi itu kan, teknik misalnya, teknik mesin bagian ini gitu kan. Lalu S2-nya masih teknik mesin tapi beda bagian lagi gitu. Nggak apa. Nggak harus dari S1-nya sama gitu. Intinya masih dalam satu bidang. Misalnya dari teknik mesin mau pindah ke elektro kan masih satu bidang tuh. Masih ada kaitannya gitu. Nggak apa kayak gitu. Nggak harus sama. Tapi lebih bagusnya sih ada kaitan yang seperti itu kan, bidangnya. Yang saya kasih contoh tadi kan contoh bidang-bidang kajian yang kemungkinan bisa kita cari inspirasi di sana lah gitu kan. Mana tahu kita mau lanjut S2 gitu. Bukan dari penelitian S1-nya gitu. Tapi dari bidangnya tadi kita cari inspirasi gitu. Jadi kembalikan. Itu tanggapan dari Kak Muhammad Nur Fajri. Dari Saudara Cahyo, apakah sudah cukup? Ya Allah, sudah cukup, Mbak. Terima kasih banyak jawabannya, Kak. Iya, sama-sama Cahyo. Iya, sama-sama. Baik, pada room chat, Kak, kita masih ada 3 pertanyaan, Kak. Bagaimana? Kita lanjut atau bagaimana? Kita lanjutkan? Iya, lanjut aja. Ya. Dari Saudari Nurbaiti. Izin bertanya, saya Nurbaiti dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Bagaimana cara kita menentukan perbedaan penelitian kita dari penelitian dari sebelumnya, Kak? Terima kasih. Mungkin silakan, Kak, untuk ditanggapi. Ya, terima kasih kepada Nurbaiti. Jadi yang tadi itu ya, kalau misalnya kita sudah menentukan bidang kita bidang apa, terus nanti kita sudah menentukan referensi-referensinya, kan di referensi itu ada tuh, kita mau ngambil penelitian mengenai misal kayak tadi kan tindak tutur. Kan banyak tuh tindak tutur yang mana gitu kan, teorinya yang mana. Jadi kita cocokin aja. Misalnya, dia ambilnya teori kan penelitian, kalau misalnya sosial itu kan penelitiannya bisa jadi datanya dibedakan atau teorinya dibedakan dengan data yang sama gitu kan. Jadi kita itu kan aja teorinya sama tapi datanya beda gitu. Karena kan kalau misalnya sosial itu kan cuma membuktikan dari teori-teori yang telah ada gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi itu kayak kasus yang teman kita tadi yang kimia tadi, kan itu sebuah penelitian yang baru gitu kan. Penelitian yang baru karena sebelumnya orang meneliti mengenai
gelatin dari ikan-ikan yang mana tadi, pokoknya beda dari yang Bengkulu tadi gitu kan. Kan itu penelitiannya mirip, tapi datanya beda gitu kan. Karena hasilnya kan beda. Karena datanya beda, ya hasilnya akan beda gitu. Karena penelitian itu kan intinya sebuah hasil yang berbeda. Nggak mungkin sama dengan penelitian sebelumnya. Asalkan datanya berbeda. Kalau misalnya datanya sama, teorinya sama, ya sama jadinya kan. Jadi kalau misalnya makanya di penelitian itu ada namanya tinjauan pustaka ya, kalau nggak salah. Ya, tinjauan pustaka, di situ kan ada tuh kita tuliskan penelitian sebelumnya seperti apa, penelitian kita, jadi perbedaannya itu bagaimana gitu kan. Dituliskan di pendahuluan, kalau nggak salah ya, itunya, bagiannya. Di pendahuluan itu kita jelaskan, oh ini perbedaan kita dengan penelitian sebelumnya itu di bagian ininya gitu. Jadi kita jelaskan di situnya, memang ya mirip penelitian kita dengan sebelumnya, tapi berbedanya di sini. Orang itu ambil data di sini, saya ambil data di sini gitu. Dan saya datanya lebih kompleks lagi dari penelitian sebelumnya, misalnya seperti itu gitu. Jadi memang iya ya, kalau mencari judul penelitian itu ya pasti mirip-mirip semuanya, nggak akan ada yang ini pure 100% baru, nggak mungkin gitu. Karena pasti ada mirip-miripnya dari teori mungkin, atau dari datanya mirip dikit misalnya gitu kan. Atau datanya dari mana, kita ambil dari mana. Mereka ambil datanya di Jawa, kita ambil data di Sumatera Barat misalnya gitu. Pasti berbeda datanya. Karena kan tiap penelitian itu pasti berbeda terus hasilnya kan. Saudari Nurbaiti, apakah sudah cukup? Ya, baik, mungkin kita lanjutkan ya Kak ya. Sudah cukup dari pertanyaan Saudari Nurbaiti. Selanjutnya dari Saudari Ranti Permatasari, izin bertanya. Saya Ranti Permatasari dari Muara Bungo, fokus kepada pembahasan kita mengenai judul penelitian. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Aji, bahwa tahap awal memilih judul tentunya kita perlu memahami dan menyadari di mana letak ketertarikan kemampuan kita. Katakanlah saat ini kita sudah tahu dan tertarik kepada linguistik, semantik, sinonim. Otomatis yang akan kita cari referensinya adalah berkenaan dengan sinonim. Yang terjadi saat ini adalah sebagian besar judul yang diambil nanti tidak jauh atau sama dengan penelitian sebelumnya. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara merumuskan judul yang setidaknya menonjolkan hal yang beda dari penelitian sebelumnya, walaupun sebenarnya dalam ranah kajian yang sama. Silakan Kak, mungkin langsung ditanggapi. Ya, mungkin ini pengalaman pribadi saya aja ya. Untuk merumuskan judul yang setidaknya menonjolkan hal yang berbeda. Ini kalau misalnya saya udah berapa kali ya? S1, S2, itu hal yang sama terjadi. Jadi judul itu gimana ya? Sensei saya waktu S1 itu katanya nggak usah kamu terlalu mendetailkan di judulnya katanya. Jadi secara general aja nanti dibikin di penjelasan di pendahuluan. Karena kita membatasi penelitian kita mengenai ini gitu. Jadi judul itu memang kayaknya rata-rata ya mirip-mirip, walaupun kan nanti bedanya kalau misalnya ini kalau misalnya ini linguistik kan nanti sinonim kan pasti berbeda di datanya. Ya berbedanya ya nonjolnya cuman di datanya doang. Misalnya dalam sinonim dalam novel ini misalnya gitu kan, penelitian sebelumnya sinonim dalam novel ini gitu. Nah, jadi berbedanya di situ doang, tapi yang menonjolnya itu di isinya. Di S2 saya juga kayak gitu kan. Saya udah bilang ke sensei bagaimana kalau kita misalnya ambil yang kayak tadi itu kan, misalnya saya mau ambil fokus ke personal pronoun. Gimana kalau misalnya judulnya di personal pronoun itu dimasukkan sensei? Oh nggak usah katanya kan. Itu kita masukin ke ininya aja gitu kan. Dijadikan judul kecilnya aja katanya. Kalau nggak dimasukkan juga apa, tapi di isi pendahuluan itu dijelaskan katanya. Jadi udah 2 kali saya membuat karya ilmiah, kedua-duanya rata-rata ya, ini tidak menonjolkan di judul, tapi di pendahuluan disuruh jelaskan betul-betul perbedaan kita itu di mananya gitu. Jadi kembalikan. Ya,
Baik, itu tanggapan dari Kak Muhammad Fajri ya kepada Saudari Ranti. Apakah sudah cukup? Oh iya, terima kasih kepada Fajri sudah menjawab. Artinya pada judul kita tidak perlu lebih mendetail, tetapi detailnya letaknya pada pendahuluan. Berarti judul hanya disampaikan secara general saja, begitu berarti Aji ya? Iya. Sekiranya ada tidak perbedaan, mohon maaf kalau agak sedikit melenceng, kalau seandainya kita membuat di karya-karya sastra, ini kan kita pembahasan memang karya ilmiah ya. Tapi kalau seandainya kita alihkan kepada sastra, setidaknya kan kita harus punya judul yang setidaknya berbeda atau lebih menarik lah dibandingkan dengan judul yang sebelumnya. Apakah di dalam penelitian yang ilmiah ini berlaku tidak hal yang demikian? Silakan Kak, mungkin langsung ditanggapi. Ya, kalau di sastra memang dituntut untuk judul itu harus semenarik mungkin ya. Karena ya sama-sama kita ketahui kalau misalnya judulnya nggak menarik, orang nggak akan mau beli gitu karyanya. Jadi kalau misalnya di karya ilmiah, kayaknya ya, kalau menurut saya pribadi itu kayaknya tidak harus menonjolkan suatu hal yang gimana ya, yang terlalu menonjol-nonjol kayak gitu. Sebenarnya dari judul kita dan dari sumber data itu sebenarnya udah menarik juga gitu. Misalnya kayak tadi yang teman kita yang kimia tadi gitu kan, jelatin dari ikan apa gitu kan, itu sebenarnya itu hal yang baru, dan itu bagi yang peneliti kimia itu suatu hal yang menarik. Jadi kata menarik ini menariknya dari segi apa namanya, akademis yang mana gitu kan. Kalau misalnya di bagian linguistiknya, oh mungkin ini menarik bagi mereka gitu. Kalau sastra kan bagaimana cara menarik dari kalangan umum terhadap karya tersebut, karena kan nggak mungkin hanya untuk orang-orang sastra aja gitu kan yang membaca. Karena bagaimana untuk menarik masyarakat umum dengan karya ini, orang mau mencoba untuk membeli karya tersebut gitu. Tapi kalau karya ilmiah kan rata-rata yang membaca karya ilmiah pasti berhubungan dengan akademis di bidang tersebut gitu. Kan nggak mungkin penelitian engineering yang membacanya anak sastra gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Mungkin menariknya bagi anak teknik. Kalau penelitian teknik ya baginya menarik bagi anak teknik gitu. Jadi kalau misalnya sastra tadi, kalau karya sastra itu karena dijual untuk umum, ya bagaimana judul itu semenarik mungkin kita pasarkan ke masyarakat. Karena kalau misalnya nggak menarik, orang nggak akan mau beli nantinya gitu kan. Orang nggak akan kepo dengan hasilnya gitu. Makanya kalau sastra itu kan kalimatnya terlalu gimana ya, kalau bisa itu kayak mengena di hati gitu kan, kayak gitu kan. Kalau bisa kan seperti itu gitu. Bagaimana yang lagi tenor di masyarakat sekarang, makanya bikin karya seperti itu gitu. Kadang yang anak-anak sastra ini, saya selalu ya terhadap yang sastra ini ya, bisa merangkai sebuah kata-kata menjadi yang indah gitu. Dari sebuah karya sastra, dari judulnya aja udah indah gitu, apalagi isi-isinya gitu. Ya, dikembalikan. Ya, baik. Itu tanggapan dari pemateri kita pada hari ini. Bagaimana dari Saudari Ranti, apakah sudah cukup? Ya, terima kasih, siap atas penjelasan. Kita lanjut Kak ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih dari Saudari Ampreda Luwita. Izin bertanya Kak, saya Ampreda dari UM. Jika kita tertarik melakukan penelitian mengenai dampak belajar dari rumah saat pandemi, lalu saat penelitian dilakukan ternyata pandemi telah berakhir, bolehkah kita mengambil data yang diambil orang lain saat pandemi? Misalnya hasil belajar saat pandemi atau berapa kali siswa tidak melaksanakan tugas saat pandemi. Silakan Kak untuk ditanggapi. Ya, terima kasih ya pertanyaan dari Apemada dari UM. Jadi sebenarnya, inti pertanyaan itu, bolehkah kita mengambil data yang diambil orang lain ya saat pandemi? Ya. Sebenarnya ya, kalau bisa ya, data kita itu data originalitas dari kita sendiri gitu. Karena kalau kita ambil data dari orang lain, itu kan ibaratnya kita plagiat data gitu kan. Jadi kalau bisa, ya kalau misalnya judul ini nggak mungkin lagi dilakukan, ya terpaksa kita harus ganti judul lagi. Karena kalau misalnya kita paksakan judul ini dan kita ambil data orang lain, dan datanya itu data yang bagaimana gitu. Kalau misalnya datanya dikit doang misalnya kan, datanya kalau misalnya data full kita ambil, ya kan nggak mungkin gitu.
kita jadikan itu penelitian kita. Kan ibaratnya penelitian itu kan data yang paling penting kan. Data itu yang kita olah jadi hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil orang lain kayaknya itu tidak etis ya, saya rasa ya. Iya. Kalau data ya, data kita ambil gitu. Kalau misalnya kita mengutip itu beda lagi gitu kan. Mengutip beberapa kalimat dari itunya itu beda lagi. Misalnya dia meneliti tentang pandemi itu gitu kan. Lalu kita meneliti tentang pandemi yang ini gitu. Lalu kita ambil beberapa kalimat dari pandemi yang itu, kita pindahkan ke kita, lalu kita bikin tinjauan pustaka, apa namanya, daftar pustakanya dari dia gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya data yang diambil saat punya orang lain, kita pindahkan ke kita, kayaknya itu nggak boleh gitu. Jadi mau nggak mau, kita itu harus ganti judul atau kita ubahlah sedikit bagaimana penelitian kita itu masih tetap di tema yang ini, tapi bagaimana datanya ini diubah gitu. Jangan sampai kita mengambil data orang lain, karena originalitasnya yang kita butuhkan di sini gitu. Iya, baik. Itu tanggapan dari Kak Fajri ya. Bagaimana dari Saudari Ampremada? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kita lanjut kayak ini pertanyaan terakhir dari Saudari Fasrina Hairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasrina, rencana ingin lanjut S2. Kalau misalkan kita sudah dapat masalah yang akan jadi rencana penelitian kita, bagaimana cara untuk mencari dosen pembimbing atau profesor yang bisa sejalan dengan penelitian kita, Kak? Ada nggak sih, Kak, tips dan triks agar proposal kita mudah diperhitungkan dan diterima oleh dosen pembimbing yang akan kita ajukan atau profesor? Silakan, Kak, untuk ditanggapi. Ya, mungkin yang bisa buka slide yang tadi. Yang slide yang website tadi. Ya. Jadi pertanyaan dari Fasrina ini, sebenarnya kalau misalnya kita udah dapat masalah yang akan kita jadikan rencana penelitian, itu sebenarnya bagus gitu kan. Karena kan yang jadi permasalahan kalau misalnya kita mau lanjut S2 kan susah cari judul. Rata-rata orang kan seperti itu. Kalau misalnya kita sudah dapat tema atau masalah yang akan kita jadikan penelitian, ya kita cari dosen yang berkafaah atau dosen yang sesuai dengan bidang tersebut. Ya mungkin yang seperti di PowerPoint yang saya berikan tadi, itu ada contoh-contoh kayak di Tsukuba University atau di Nagoya University, itu ada beberapa profesor-profesor di bidang yang sesuai dengan bidang itu. Karena kan profesor itu kan banyak bidang-bidangnya. Misalnya nih bidang kayak tadi, apa ya? Ini lagi buka filenya. Bisa kayak linguistik, tadi kan banyak tuh. Kayak tipologi misalnya gitu kan. Tipologi. Kita tertarik dengan tipologi nih gitu kan. Atau bagian mana gitu. Ini kan banyak nih nama-namanya. Oh, kita tertarik dengan bagian tipologi tadi kan. Namanya Kaoru Horie. Jadi kita cari aja, kita ketik nama ini di Google. Lalu kita bikin nama kampusnya apa. Kaoru Horie bikin Nagoya University misalnya gitu kan. Enter, nanti keluar. Atau kita bikin Kaoru Horie Nagoya University email. Pasti keluar emailnya. Karena setiap profesor yang di kampusnya itu pasti punya email. Nanti keluar emailnya atau biografi datanya atau website dari lab dari sensei tersebut gitu. Atau dari dosen tersebut. Lalu kita coba-coba aja, oh ini cocok nih sama kita, oh ini nggak mungkin gitu kan. Nanti kalau misalnya kita udah ketemu yang cocok, misalnya nih udah cocok nih sama Hori ini gitu kan, yang mau kita teliti itu tentang tipologi misalnya. Ya udah kita coba kontak email. Jadi meng-emailnya itu, ya kita juga punya tata krama ya, jangan sampai kejadian-kejadian, ada junior-junior saya sering kejadian ya. Pernah dimarahin malahan waktu S1 kok nggak salah. Jadi mencari LOE-nya itu mungkin terlalu ambisius ya. Jadi ketika kita meng-email profesor, apalagi itu di Jepang, ya jangan kita email terus gitu kan. Jadi kita harus menunggu waktu. Misalnya kita tunggu waktu 2 minggu. Kemungkinan
profesor yang bersangkutan mungkin lagi sibuk atau bagaimana, atau lagi ke luar negeri misalnya gitu kan. Karena kan namanya profesor kan mainan mereka itu nggak di Jepang aja misalnya gitu. Pasti mereka akan main-main ke luar negeri dan ikut konferensi internasional. Jadi kesibukan-kesibukan itulah kadang email gitu kan. Bersabar 2 minggu, lalu mana tahu dibalas. Kalau misalnya nggak dibalas, kita kirim lagi. Kalau misalnya nggak dibalas-balas lagi, ya berarti kemungkinan ya nggak bisa di situ gitu kan, karena nggak ada harapan di situ lagi. Ya jangan apa namanya, patah semangat, kita coba cari di kampus lain. Karena kan kita nggak tahu ya rezeki kita itu di mana gitu kan. Kita coba di kampus lain, kita coba email. Pertama perkenalkan diri aja dulu kan. Perkenalkan, saya Fasrina dari kampus ini gitu kan. Saya sedang S1 di sini, penelitian saya sekarang mengenai ini gitu kan. Saya berencana mau melanjutkan S2 di lab profesor misalnya gitu kan, dengan penelitian seperti ini. Kira-kira bisa nggak saya masuk lab dari profesor ke lab profesor untuk melanjutkan S2? Tanya kayak gitu aja, jangan langsung kita bisa nggak jadi pembimbing saya, jangan kayak gitu. Jadi kita tanyakan dulu, tapi kita lampirkan CV kita, CV dan CV aja sih sebenarnya. CV kan, kita lampirkan CV. Jadi di CV itulah kita buktikan bahwasanya oh kita ini kuliah di sini gitu kan. Oh dulu kita gimana gitu kan. CV-nya bahasa Inggris misalnya gitu. Nah, lalu setelah itu ya tunggu dibalas aja sih. Sebenarnya kalau profesor Jepang tergantung orangnya sih sebenarnya. Kalau misalnya rezeki banget gitu kan, dapat profesor yang baik banget gitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah kalau misalnya berniat dan mencoba ke luar negeri misalnya gitu kan, ya coba dihubungi, lalu agak bersabar 2 minggu, karena nggak dibalas coba di email lagi, tunggu agak 2 minggu lagi, atau kalau mau berusaha di situ juga, atau kita coba lagi di kampus lain. Kalau saya dulu biasanya nggak di satu kampus saja, coba di seluruh kampus yang berhubungan dengan itu. Yang mana yang balas duluan aja sih biasanya gitu. Lalu kalau misalnya profesornya baik, oh ya udah kamu bagus itunya katanya kan, cobalah kamu bikin proposal penelitiannya katanya kan, atau rencana, biasanya kalau S2 itu rencana penelitian ya, bukan proposal ya. Jadi kalau rencana penelitian itu nggak sedetail proposal, ya mirip proposal tapi tidak terlalu detail sih sebenarnya. Kalau S3 baru proposal ya, lebih detail lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau S2 ini ya kita harus jelas-jelas apa teorinya, gimana solusinya, gimana ini segala macam, gimana contoh analisnya atau gimana gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya mencari profesor yang pembimbing kita seperti itu. Terus kalau misalnya mau S2 ke luar negeri, ya cari dulu profesornya, nanti tanyakan kalau misalnya udah oke nih kedua-duanya gitu kan, udah sinkron nih gitu kan, sesinya juga membantu, tanyakan bisa nggak saya nanti dapat beasiswa atau bagaimana gitu kan. Mana tahu nanti profesor tersebut orang yang tinggi pangkatnya di kampus, bisa ngajuin beasiswa gitu kan. Jadi kita bisa direkomendasikan beasiswa gitu. Ya semoga lah dimudahkan jalannya. Kadang ada juga yang oh di sini nggak ada beasiswa katanya kan, ya kamu harus bayar sendiri, ada juga yang seperti itu gitu kan. Atau ada juga yang balas, oh nanti kamu datang aja ke sini dulu, nanti di sini banyak beasiswa gitu. Ya udah kita berusaha dulu, kita datang ke Jepang, nanti kita usahakan, sebenarnya kalau kita udah masuk kampus Jepang banyak sih beasiswa gitu. Tinggal lapor di bagian internasional aja. Nah, jadi ya kalau misalnya kita ada niat dan kita bersungguh-sungguh dengan niat tersebut, ya insya Allah ya kita bisa dimudahkan dengan hal tersebut gitu. Ya itu aja sih, dikembalikan. Iya. Baik, itu dari tanggapan dari Kak Muhammad Fajri. Kepada Saudari Fasrina, apakah sudah cukup? Cukup Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, itulah sesi tanya jawab kita pada malam hari ini, dan alhamdulillah ya kita sudah di penghujung acara. Dan banyak sekali ya pertanyaan pada diskusi kita pada malam hari ini, dan pastinya teman-teman mungkin juga banyak
banyak sekali pertanyaan yang timbul ya. Tapi kita akan kembali diskusi besok dan yang pastinya judul kita diskusi besok akan lebih menarik lagi ya. Dan sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan kita pada malam hari ini. Penelitian ini adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun masalah yang terjadi dengan cara sistematis. Dengan caranya kita harus pahami dulu bidang yang diminati apa, mencari referensi sesuai dengan bidang yang diminati, temukan suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang yang kita tentukan, mencari topik yang dianggap mampu dikerjakan, tentukan sumber data penelitian, dan juga faktor pada penelitian ini sangat banyak ya, salah satunya perfeksionisme, salah perhitungan, dan juga keadaan lingkungan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Muhammad Nur Fajri yang telah bersedia menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Dan saya mewakili Inspirasi Malam mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Muhammad Nur Fajri dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan jangan lupa ya untuk teman-teman melakukan resume ya setelah diskusi hari ini dan nanti langsung mengisi resumenya pada link yang sudah dikirimkan di grup WhatsApp. Ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.